ada perusahaan yang lo incer banget tapi takut gak diterima kalau ngelamar? Atau justru lo malah bingung nih harus mulai dari mana? Kalau iya, berarti video ini buat lo. Hai teman-teman, gue Ardian, gue adalah podcast produser di Noise. Dan kali ini gue akan sharing terkait buka kesempatanmu kerja di perusahaan impianmu. Nah dulu Noise itu tuh adalah perusahaan impian gue. Nah gue tuh pengen kerja di sana soalnya gue tuh seneng dengan dunia konten digital. Terus gue juga seneng dengan dunia konten audio dan podcast. Dan secara lebih luas gue tuh seneng yang namanya dengan industri kreatif. Dan alhamdulillah akhirnya nih sekarang gue berhasil join di Noise dan kerja di sana. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk dapetin kerjaan di perusahaan impian, nah gue akan share pengalaman gue dan persiapan apa aja sih yang gue lakukan untuk bisa kerja di perusahaan impian. Nah, kemanapun kita mau melamar, baik itu perusahaan impian kita ataupun bukan, tentunya kita tuh perlu memahami sebanyak mungkin dulu terkait perusahaan yang lo mau lamar nih. Menurut gue itu ada 3 hal yang wajib dipelajari. Pertama, profil perusahaan secara general. Jadi coba deh baca di website atau sosial medianya mereka. Visi misi mereka apa sih yang mereka punya. Terus juga produk atau jasa yang mereka tawarin tuh apa aja. Dan juga pastiin budaya perusahaannya tuh seperti apa. Mungkin lu juga bisa coba search di Instagram. Sekarang kan udah banyak nih perusahaan yang bikin akun-akun live ad sebagai part of employer branding. Misalnya kayak di kantor gue live at Noise. Itu tuh ada di situ lo bisa lihat tuh kira-kira perusahaannya kayak gimana sih. Nah, kadang perusahaan tuh sebenarnya punya akun seperti ini supaya untuk nunjukin kesehariannya mereka tuh kayak gimana, dan itu juga bisa jadi insight tambahan buat lo nanti. Kedua, keep up to date dengan perkembangan bisnis dari perusahaan itu. Lo bisa search dari mana-mana nih. Sekarang lo bisa lihat dari LinkedIn perusahaannya. Atau mungkin lu coba googling, lu cari lewat portal berita, atau mungkin di sosial media juga kira-kira pergerakan apa sih yang lagi mereka jalanin. Nanti ketika pas lu udah masuk proses rekrutmennya, ini bisa jadi bahan untuk kita nunjukin ke user ataupun ke recruiter bahwa kita tuh excited dan benar-benar serius pengen masuk ke perusahaan tersebut. Sehingga kita tahu juga perkembangan mereka khususnya yang terbaru. Ketiga, perhatiin inisiatif atau strategi yang lagi mereka gunakan terkait lingkup pekerjaan yang lo lagi lamar. Misal, kalau misalnya lo ngelamar sebagai kreatif atau misalnya sebagai marketing, coba deh lo kira-kira lihat di perusahaan itu tuh ada inisiatif kreatif atau marketing apa sih yang lagi mereka lakukan. Contohnya kalau di gue ya, waktu gue melamar sebagai podcast produser, waktu itu Noise lagi ngeluarin satu fitur yang namanya Noise Coins. Sedikit konteks, Noise Coins itu adalah satu fitur di mana lo bisa membeli konten eksklusif yang mungkin gak ada di platform lainnya dan cuma ada di Noise. Nah, dari situ gue memberikan analisis terkait Noise Coins dan kira-kira apa aja sih skill-skill yang bisa gue taruh, apa aja pengalaman yang bisa gue berikan, apa aja kebaruan novelty yang bisa gue kasih perusahaan supaya itu bisa meningkatkan grow dari Noise Coin saya itu sendiri. Nah dari sini itu tuh sebenarnya menunjukkan keseriusan dan excitement lo untuk kerja di perusahaan tersebut. Nah selain mempelajari informasi-informasi tadi, perlu gak sih kita cari pengalaman dulu di perusahaan lain? Sebenarnya nggak harus sih, nggak ada salahnya juga kalau misalnya lo mau coba langsung nih apply ke perusahaan impian. Apalagi kalau emang ngerasa udah siap dan lowongannya juga sesuai dengan kemampuan yang dicari gitu. Tapi kalau syarat dari role yang lo pengen itu cukup jauh nih, agak jauh dari pengalaman kerjanya, coba aja dulu cari pengalaman di perusahaan yang lain. Ya, untuk itu bisa jadi opsi yang bisa lo pertimbangkan. Di samping itu juga lu bisa ikut kursus atau juga bootcamp yang sekarang udah banyak banget tersedia di mana-mana. Jadi once lo udah ngelamar ke sana, lo itu tuh udah punya modal nih, lo udah punya fondasi yang kuat dan nggak datang dengan tangan kosong. Kalau dari gue sih intinya enjoy the process,
Karena sebenarnya untuk mewujudin masuk ke perusahaan impian itu sangat wajar kok kalau misalnya lu harus kayak loncat ke sana, loncat ke sini dulu, baru akhirnya lu bisa masuk ke perusahaan impian lo. Jadi ya take your time aja. Mungkin kalau misalnya gue bisa kasih konteks, di gue sebelum gue menjadi full time podcast producer, gue itu sempat menjadi freelance podcast producer juga. Jadi gue nge-build beberapa channel podcast untuk beberapa klien lainnya. Nah, sebenarnya fondasi itu tuh yang gue butuhkan untuk pada akhirnya gue melamar di Noise. Dan ketika gue ngelamar di Noise dan user dan recruiter gue melihat, mereka udah ngeliat, oh ternyata Ardian udah bisa nih nge-build si podcast channelnya ini sendiri. Berarti ya udah deh kita terima gitu. Banyak caranya. Gak harus lo masuk ke satu perusahaan full time, tapi lo juga bisa ngambil kerjaan-kerjaan freelance yang dimana nanti itu menjadi portofolio lo. Kayak gitu teman-teman. Pertama-tama ingat bahwa kita tuh tetap harus ngelamar ke posisi yang sesuai dengan minat dan skill kita. Jangan hanya berpikir yang penting ya udah deh masuk ke perusahaannya gitu, sehingga kemudian apapun posisi yang ada kita coba-coba aja terus buat apply. Atau malah kita sebenarnya apply ke beberapa posisi sekaligus. Justru menurut gue ini kemungkinan akan menjatuhkan kita di mata recruiter. Kenapa? Karena bisa jadi lamarannya nanti langsung ditolak nih karena gak sesuai. Atau pas di interview lu malah bingung. Misalnya ditanya tentang satu hal di role tersebut gitu, dan malah gak dinilai serius, lu tuh dianggap gak serius sama recruiternya. Kayak gitu. Jadi menurut gue jangan dibalik perusahaannya dulu baru role-nya. Menurut gue tetap harus role-nya dulu dan skill yang lo punya, baru kemudian perusahaan impiannya. Kayak gitu teman-teman. Kenapa tadi gue bilang skill-nya dulu, role-nya dulu, baru perusahaannya. Jangan dibalik. Karena bukan berarti kita udah bisa masuk perusahaan impian tuh udah beres nih, udah selesai kayak yeay, gue udah di perusahaan impian gue. Gak gitu teman-teman. In the end, perusahaan tuh akan melihat kontribusi lo berdasarkan pekerjaan yang lo lakukan. Ini nanti akan dinilai nih, performance kita tuh oke apa enggak. Terus kira-kira kita kontribusi untuk tim dan perusahaan in general bagus atau enggak gitu. Jadi hal yang harus diingat adalah pastiin lo minat dulu sama role-nya, lo punya skill-nya dulu, dan emang posisinya itu lagi dibuka untuk posisi yang lagi lo lamar gitu. Jadi ingat ya pesan gue, skill dan role-nya dulu, baru kemudian perusahaannya. Jangan dibalik. Semisal nih, ternyata perusahaan yang lo pengen, yang lo udah impi-impiin itu belum ada lowongan yang sesuai dengan role atau skill lo, terus kira-kira gimana? Menurut gue ada beberapa langkah proaktif yang bisa lo lakuin. Pertama, kita bisa kontak langsung recruiter atau user atau manager yang terkait sama role tersebut lewat LinkedIn. Coba aja nothing tulus, knocking the door, sapa mereka lewat direct message, perkenalkan diri, kemudian sampaikan bahwa lo tuh berminat untuk bergabung dengan mereka, untuk bergabung dengan role atau skill yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Terus misalnya sebutin apa aja bagian divisi yang tadi gue bilang ya, sebutin apa aja divisi yang lo pengen. Terus kemudian kenapa lu kerja di situ, terus lu cerita juga secara singkat pengetahuan atau pengalaman pekerjaan lu sebelumnya yang relevan dengan pekerjaan di divisi tersebut. Nah terakhir, coba lu sampein secara terbuka kalau misalnya lu pengen diskusi lebih lanjut jika ada kesempatan. Intinya yang penting komunikasiin aja niat lo dengan sopan, jelas, dan tidak bertele-tele. Kak, gue udah knocking the door nih, gue udah direct message gitu dan lain-lain. Kira-kira langkah apa ya yang bisa gue lakukan? Selain yang tadi, langkah yang bisa lo lakukan adalah lo meminta waktu untuk belajar dengan mereka tentang hal apapun. Jadi sebenarnya nggak terkait dari si role atau si perusahaan impian itu dulu sendiri sih gitu. Nah tapi untuk ini pastiin lo udah nyiapin poin-poin pertanyaan atau hal-hal yang lo pengen pelajarin sebelum diskusi sama mereka. Jadi jangan sampai lo tuh datang dengan tangan yang kosong. Karena ingat mereka tuh sibuk udah di kantornya. Jadi lo mastiin lo udah ready sebelum nanti ketemu sama mereka. Kedua, lo manfaatin network dengan menggali informasi dari temen yang lagi kerja di sana atau sudah bekerja di sana gitu. Misalnya terkait apa aja sih? Nah tapi sebelum gue masuk poin-poinnya, gue mau ingetin teman-teman.
Bukan berarti lo udah masuk ke perusahaan impian tuh lo udah beres ya, it's all done for you. Enggak. Karena in the end perusahaan akan melihat kontribusi dan kira-kira lo kerjanya bagus atau enggak ya. Nah, untuk memastikan hal itu, lo harus tanya juga tentang beberapa hal ini. Satu, lingkungan dan budaya kerjanya kayak gimana sih di sana? Is it kantornya itu WFH atau WFO atau hybrid atau lain-lainnya? Itu lo harus pastiin. Kedua, budayanya kayak gimana? Misalnya apakah mereka tuh timnya nge-promote, misalnya lo sebagai individu yang bagus lo bisa naik ke posisi tertentu, atau lo harus yang kayak wah harus agak sikut-sikutan nih untuk bisa naik ke posisi tertentu. Nah itu tuh lu bisa tanya ke temen lu soal ini gitu. Kedua, SOW kerja, scope of work kerjanya kira-kira bakal kayak gimana ya gitu. Ada nggak ya kecenderungan nanti yang lo kerjain itu, role yang lo pengen itu akan overlapping dengan role yang lainnya. Itu lo harus pastiin supaya nanti lo di sini nggak overwork juga. Nah yang ketiga baru nih lo tanya tips-tips untuk bisa masuk di perusahaan itu. Jadi lu tanya ke mereka kira-kira apa aja ya yang bisa gue lakukan untuk masuk di perusahaan ini. Kira-kira apa aja ya yang bisa gue tulis atau yang bisa gue create untuk bisa nge-impress user atau interviewernya nanti gitu. Jadi make sure ketiga hal ini ya ke teman-teman lo. Ketiga, untuk beberapa posisi misalnya lu adalah kreatif, marketing atau UI UX gitu. Coba aja lu bikin konten-konten di sosial media terkait perusahaan impian atau misalnya terkait role yang lo pengen. Contoh kontennya misalnya nih suatu perusahaan lagi ngebuat desain tertentu. Mereka lagi ngebuat desain terbaru lah dari sebuah campaign or anything gitu. Yaudah lu coba jump in di situ dan lo sebagai misalnya graphic designer, ini nih kira-kira desain yang akan lo bikin once lo keterima di perusahaan tersebut. Nah sebenarnya dengan cara ini tuh lo membuka new door, new opportunity untuk bisa diterima di perusahaan yang lo mau. Selain dari tadi caranya lo adalah ngobrol dengan user, interviewer, atau misalnya dengan teman-teman yang udah kerja di situ. Kalau udah masuk ke proses rekrutmennya, kita perlu pastiin bahwa minat kita yang besar terhadap perusahaan tersebut dikomunikasiin dengan baik. Karena ini bisa menjadi pembeda antara kita dengan kandidat yang lainnya. Pertama, cara yang bisa lo lakukan untuk mengkomunikasikan dengan baik adalah sampein bahwa lo tuh adalah pengikut setia mereka dari lama. Dan sampein juga apa aja sih perkembangan dari perusahaan yang menarik buat kita. Sehingga terbukti nih kalau emang kita memperhatikan perjalanan dari perusahaan tersebut. Kedua, semisal ada produk dari mereka yang kita gunakan, kita bisa sampein bahwa kita udah menggunakan produk tersebut selama sekian lama. Dan jelasin apa aja yang menurut kita itu tuh berpotensi untuk dikembangin dari produk tersebut, dari kacamata pengguna, lo sebagai pengguna, terus lo sertain alasannya. Gue tuh adalah penggemar program dari Berbeda Tapi Bersama. Nah di situ pas gue interview sama Noise, gue kasihlah alasan ke mereka kira-kira apa aja sih fitur-fitur, apa aja sih sekiranya konten-konten yang bisa dikembangin dari Berbeda Tapi Bersama supaya bisa nge-reach audiens yang lebih besar dan juga bisa nge-grow programnya itu sendiri. Ketiga, bahkan nih kita sebenarnya bisa mempersiapkan satu deck atau presentasi untuk menjelaskan rencana pengembangan yang ingin kita lakukan. Jadi lu bikin aja semacam kayak mock up case study atau misalnya product analysis gitu. Ini cara yang bagus sebenarnya untuk nunjukin bahwa kita nggak hanya punya minat yang tinggi terhadap perusahaan dan produknya, tapi sebenarnya kita juga punya skill yang dibutuhkan untuk posisi yang kita lamar. Sama seperti yang gue tadi udah contohin di program Berbeda Tapi Bersama, waktu gue interview, gue nyiapin satu deck soal Berbeda Tapi Bersama. Lalu kemudian gue coba ngembangin dan kemudian itu gue berikan kepada HR dan juga usernya. Yang namanya nggak berhasil diterima di suatu perusahaan itu wajar banget. Termasuk kalau itu tuh adalah perusahaan impian yang wah kita udah mimpi banget pengen masuk ke sana. Sedih atau kecewa itu juga hal yang menjadi wajar banget. Nah tapi kalau emang kita masih berminat sama perusahaan tersebut, lu jangan langsung putus asa. Gak keterima sekarang tuh bukan berarti lo gak akan pernah diterima di perusahaan tersebut. Nah beberapa perusahaan juga punya daftar yang namanya keep in view.
Jadi sebenarnya ini adalah daftar-daftar yang isinya orang-orang yang mungkin gak lolos rekrutmen, tapi sebenarnya dinilai potensial. Jadi nanti si HR bisa ngontak lo kembali sewaktu-waktu kalau misalnya lo ternyata lagi dibutuhkan nih. Jadi tetap semangat ya. Nah, kalau kita belum berhasil, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih. Pertama, jangan lupa ucapin terima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bisa interview atau melalui proses rekrutmennya. Kedua, if possible dari mereka, coba minta feedback atau masukan dari recruiter terkait alasan mengapa kita tidak diterima di posisi tersebut. Jika mereka ngasih input, coba itu lu gunain untuk perbaikan ke depannya sebelum kita mencoba untuk apply di kemudian hari. Trik ini yang gue lakukan tuh sebenarnya untuk nunjukin ke mereka bahwa gue tuh bener-bener serius untuk bisa masuk di role ini. Ketiga, tetap terkoneksi dengan mereka, misal dengan berinteraksi di LinkedIn. Jadi misalnya once pekerjaan yang lo pengen tuh muncul lagi, coba aja lo interaksi lagi di LinkedIn. Terakhir, kalau emang ada kesempatan lain, lo bisa utarain ketertarikan lo dan sampein gimana lo udah, sejauh mana lo udah berkembang sejak terakhir lo melamar ke mereka. Kesimpulannya buat gue, satu, jangan fokus ke perusahaannya aja tapi fokus ke role-nya juga. Kalau misalnya nih ternyata role yang sesuai sama minat dan skill lo itu lagi gak buka di perusahaan impian lo, saran dari gue lo jangan daftar deh. Karena apa? Karena sebenarnya ini tuh lu akan mengerjakan sesuatu yang lo tuh sebenarnya nggak suka-suka banget atau lu tuh bahkan nggak punya skillnya sama sekali. Nah justru ini tuh hanya akan menghambat diri sendiri dan juga perusahaan. Nah lebih baik lo fokus menurut gue untuk mengembangkan diri dulu dan juga lo ngembangin network dari teman-teman, dari user, dari HR yang kerja di perusahaan tersebut. Kedua, kalau lo emang benar-benar tertarik nih sama role dan perusahaannya, tunjukin kira-kira kontribusi apa yang lo bisa lakukan untuk perusahaan atau produknya. Lewat misalnya case study yang tadi gue udah jelasin, lo bikin yang komprehensif, lo juga bikin yang realistis, atau lo juga bikin yang visible untuk dijalankan oleh perusahaan. Ketiga, kalau emang ternyata percobaan melamarnya ini belum berhasil, menurut gue jangan langsung putus asa. Lo coba kembangin lagi kemampuan lo stay connected dengan recruiter dan user dari perusahaan tersebut, dan coba lagi ketika lo ngerasa udah lebih siap. Teman-teman, thank you for watching. Nah, buat lo yang lagi nyari kerja, Glints punya banyak lowongan loh. Kalian bisa download dan apply langsung dari aplikasinya. Jadi oke, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan nonton video lainnya dari Glints. And good luck on your dream job. Bye-bye.